Selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas pengertian inventory dan aliran biaya atau cost dari inventory atau persediaan. Sekarang kita membahas pengertian inventories atau persediaan. Inventories merupakan aset yang dimiliki suatu perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis biasa atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam memproduksi barang untuk dijual. Suatu perusahaan dagang biasanya membeli persediaan dalam bentuk siap untuk dijual. Perusahaan melaporkan kos yang dibebankan ke unit yang belum dijual sebagai merchandise inventory. Hanya satu akun persediaan yang muncul dalam laporan keuangan. Sementara itu, perusahaan manufaktur memproduksi barang yang dijual ke perusahaan dagang. Terdapat banyak perusahaan manufaktur. Walaupun produk yang dibuat oleh perusahaan tersebut berbeda-beda, perusahaan manufaktur normalnya memiliki 3 akun inventory, yaitu raw material, work in process, serta finished goods. Sekarang kita membahas klasifikasi inventories. Perusahaan manufaktur melaporkan kos yang dibebankan ke barang dan material yang belum dimasukkan ke produksi sebagai raw materials inventory. Raw material dapat berupa baja untuk membuat mobil atau kayu untuk membuat mebel dan sebagainya. Material dapat dilacak secara langsung ke produk akhir. Pada setiap titik proses produksi, beberapa bahan baku atau unit baru diproses sebagian. Kos dari bahan baku atas unit yang belum selesai diproses, ditambah biaya tenaga kerja langsung yang dibebankan ke unit tersebut, dan biaya overhead pabrik, merupakan work in process inventory. Perusahaan melaporkan kos yang berhubungan dengan unit yang sudah selesai dan belum dijual pada akhir tahun buku sebagai finished goods inventory. Sekarang kita membahas penyajian inventories di laporan posisi keuangan. Inventories merupakan aset sehingga inventories ini dilaporkan di laporan posisi keuangan. Untuk perusahaan dagang, inventories yang dilaporkan satu jenis, yaitu dalam contoh ini adalah inventories sebesar Rp6.213.000. Untuk perusahaan manufaktur, inventories yang dilaporkan terdiri dari 3 akun persediaan. Yang pertama adalah merchandise and finished goods. Yang kedua adalah work in process. Dan yang ketiga adalah raw material and supplies. Perusahaan manufaktur mungkin juga memasukkan akun persediaan supplies pabrik yang di dalamnya meliputi item-item seperti oli mesin, skrup, supplies untuk mengelas, dan sebagainya, yaitu supplies yang digunakan dalam produksi tetapi bukan merupakan bahan baku utama. Sekarang kita membahas inventory cost flow atau aliran cost inventory. Perusahaan yang menjual atau memproduksi barang melaporkan inventory dan cost of goods sold pada akhir periode akuntansi. Aliran dari cost perusahaan adalah sebagai berikut. Beginning inventory ditambah dengan cost barang yang dibeli menghasilkan cost of goods available for sale. Selanjutnya, ketika barang dijual,
barang tersebut dibebankan ke cost of goods sold. Barang yang belum dijual pada akhir tahun menunjukkan persediaan akhir. Sekarang kita bahas aliran biaya atau cost flow perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Kita awali dengan perusahaan dagang. Perusahaan dagang mencatat harga beli dari barang dagangan di akun merchandise inventory, dan ketika barang itu dijual, maka cost dari barang yang dijual akan menjadi cost of goods sold. Sementara itu, untuk perusahaan manufaktur, raw material yang dibeli dicatat di akun raw material sisi debit, dan biaya tenaga kerja yang dibayar akan dicatat di akun labor sisi debit, dan factory overhead yang terjadi sesungguhnya dicatat di akun factory overhead. Selanjutnya, ketika raw material digunakan, maka cost dari raw material yang digunakan dicatat di work in process sisi debit dan raw material sisi kredit. Kemudian untuk labor yang dibebankan atau biaya tenaga kerja yang dibebankan akan dicatat dengan mendebit akun work in process dan mengkredit akun labor. Demikian juga dengan atas factory overhead yang dibebankan akan dicatat dengan mendebit akun work in process dan mengkredit akun factory overhead. Kemudian jika ada barang yang sudah selesai diproduksi, maka cost-nya dipindahkan ke akun finished goods dengan cara mendebit akun finished goods dan mengkredit akun work in process. Ketika barang yang sudah jadi tadi dijual, maka dipindahkan ke cost of goods sold. Sekian dan terima kasih.